Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore kali ini kita kembali lagi bertutur yang ke season 5. Tentunya pada sore kali ini seperti yang teman-teman sudah lihat pada flyer atau poster yang telah kita share beberapa hari lalu tentang tema ruang merawat ingatan menolak lupa. Yang tentu kita bakal bercerita atau bertutur bersama Mas Nugroho. Jadi sembari kita mengundang Mas Nugroho bergabung atau Mas Santo bergabung, teman-teman juga boleh nantinya itu teman-teman boleh berkontribusi dengan apa? Salah satunya dengan teman-teman memberikan sebuah pandangan mungkin ketika teman-teman memiliki persepsi terkait dengan tema yang kita bicarakan gitu. Pun juga teman-teman bisa bertanya di kolom komentar jika kemudian ada pertanyaan yang teman-teman merasa oh kayaknya ini gitu yang harus saya pertanyakan dan lain-lain. Pun juga teman-teman bisa berkontribusi melalui saran dan lain-lain. Entah itu kritikan dan lain-lain. Nah, sembari kita menunggu Mas Anto atau Mas Nugroho live Instagram selama sejam ke depan. Jadi sebelum itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada Mas Nugroho karena pada sore kali ini kita masih bisa menyempatkan waktu tentunya untuk bercerita tentang ruang. Seperti di malam bercerita sebelumnya mungkin ketika teman-teman mengikuti apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah kita bicarakan. Tapi pada sore kali ini tentu beda karena kita mengambil sore yang sebelumnya adalah malam. Tapi ini hanya persoalan waktu, tapi esensi daripada apa yang kemudian kita ceritakan tentu memiliki efektivitas mungkin seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama juga saya sampaikan kepada teman-teman, saya ulang kembali bahwa teman-teman bisa ikut terlibat, entahkah itu teman-teman berkontribusi melalui persepsi ataupun pandangan pada umumnya, ataukah teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Sembari kita bertutur bersama Mas Nugroho. Nah, sebelum kita masuk pada sesi, karena sudah saya buka, jadi langsung saja sebelum kita masuk pada sesi tutur-tuturnya, alangkah baik dan menariknya ketika kita berikan dulu ke Mas Nugroho untuk menyampaikan sepatah kata atau banyak kata ke teman-teman semua. Gitu. Halo, Nah, terima kasih Mas. halo, halo, selamat sore, Halo, Mas Basri. selamat sore. Nah, di sana jam 5 ya, 5 kurang ya, di sini jam Betul, kurang. betul. Ada perbedaan waktu, tapi juga nggak masalah Ada kan. perbedaan waktu. Ya, setelah dulu kita bercerita tentang di waktu malam ya, tentang Hmm, jalan-jalan. Nah, kita sekarang di perbincangan sore ini kita berbicara tentang kenangan. Kenangan kan juga ada yang betul. baik, ada yang buruk, menghasilkan romansa dan sebagainya. Ya, kita coba kulik lah nanti apa yang kita dapatkan, terutama apa yang saya lakukan ya dengan banyak berjalan kaki ini ya, semoga nanti menghasilkan banyak kenangan atau memori, terutama memori yang baik ya. Kita kan pengennya ingetnya yang baik-baik saja sih, pengennya. Meskipun juga kadang hal-hal yang buruk itu selalu datang. Ya, Nah, hal ini mungkin sangat menarik ketika kita melihat pada satu ruang yang dimana ruang hari ini itu selalu dipahami dengan tembok, selalu dipahami dengan atap, selalu dipahami dengan lantai. ya, Tapi ada kalanya kita melihat ruang secara spesifik bahwa oh ternyata ruang itu tidak hanya melulu tentang kotak-kotak yang telah kita sepakati gitu. Tapi ada kalanya kita melihat keluar. Oh ternyata ruang yang selama ini kita hinggapi atau kita tinggali itu tentu memberikan banyak faedah ataukah bahasa umumnya manfaat kepada kita entahkah itu kehidupan dan lain-lain. Salah satu yang kemudian kita boleh dan sangat kita diskusikan pada sore kali ini yaitu bagaimana ruang pendidikan yang ada di Jogja karena sependek pengetahuan saya nih Mas, orang-orang di luar daripada Pulau Jawa, khususnya kami di Timur, Sulawesi, itu selalu beranggapan bahwa Jogja itu memiliki
ruang pendidikan. Salah satunya mungkin ketika kita berbicara pendidikan, Jogja lah yang kemudian menjadi pusat atau condong pengetahuan atau pendidikan hari ini. Entahkah itu karena ada label yang mendukung ataukah ada romantisasi yang kemudian itu menjadikan Jogja sebagai kota pendidikan. Nah, kira-kira menurut Mas Nugroho sendiri ketika melihat dalam stalase Ruan nih ya, itu seperti apa? Ya, jadi kan sering kita pahami bahwa Jogja itu kan sering disebut sebagai kota pendidikan ya. Meskipun juga kita tahu itu juga tidak ada hubungan langsung dengan jumlah sekolah, jumlah kampus yang ada di Jogja maupun kota-kota lain. Jika kita lihat di kota-kota lain juga sebenarnya jumlah kampus maupun sekolah itu juga banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak. Cuman kadang yang terlupa oleh kita itu adalah ruang belajar di luar kelas yang kadang kita terlupa. Di luar kelas kita juga banyak belajar, di luar ruangan, tidak hanya belajar di dalam ruangan saja, tapi juga kita melihat keluar dengan melihat masyarakat, berkomunitas, berjejaring, kita mendapatkan ilmu dari sana. Nah, itu yang kuat yang ada di Jogja. Jadi kadang juga orang-orang yang terutama dari luar Jawa atau luar Jogja itu tertarik untuk menuju ke Jogja untuk melakukan pendidikan itu tadi. Karena komunitas di Jogja itu sudah cukup kuat, karena juga banyak masyarakat atau banyak pelajar dari seluruh Indonesia, mahasiswa terutama itu juga banyak yang kuliah di Jogja, juga bahkan orang tuanya juga menyarankan, ayo kuliah di Jogja aja. Dulu mungkin orang tua mereka juga pernah kuliah di Jogja. Mereka mesti menghasilkan itu tadi, kembali kenangan, merawat ingatan itu tadi. Oh, dulu Jogja ini kayak gini nih. Ketika bapak atau ibunya itu muda, ketika berkuliah di Jogja, mereka mendapatkan ilmu, nggak cuma hanya di kelas saja, tapi juga ketika berkegiatan di luar ataupun dengan komunitas. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat orang-orang itu melabeli Jogja itu sebagai kota pendidikan dan menjadi salah satu tujuan utama pendidikan di Indonesia. Menurut saya seperti itu, Mas. Hmm, betul betul. Eh, mungkin ya kita menyepakati terkait dengan hal itunya, Mas. Cuman lain hal ketika kita berbicara tentang merawat ingatan. Seyogianya Jogja selalu punya sindikat terkait dengan kota kenangan. Hmm. Bahwa di setiap sudutnya pasti ada kenangan. Entahkah ini karena ada romantisasi yang kemudian melabeli bahwa Jogja itu adalah kota kenangan. Nah, kira-kira menurut Mas Nugroho sendiri melihat hal itu, nah, apakah ini adalah bumbu-bumbu yang kemudian pernah hinggap di Jogja misalnya? Saya nih yang dari Sulawesi pernah misalnya kuliah di Jogja, kemudian mendapatkan pasangan di Jogja sampai cinlok dan setelah selesai kuliah masing-masing pisah. Nah, lahirlah pelabelan itu bahwa kota itu adalah sejuta atau Jogja itu di balik sudutnya ada kenangan dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut Mas Nugroho seperti apa nih? Iya sih. Jadi sebenarnya itu menurut saya pribadi ya itu hanya Hmm. romantisasi sih menurut saya karena kembali lagi karena saking banyaknya masyarakat dari seluruh Indonesia mungkin dunia juga yang kuliah di Jogja mengalami masa muda di Jogja jadi mereka mendapatkan kenangan-kenangan tersendiri di Jogja itu tadi juga dengan sudut-sudut Jogja yang menurut banyak orang itu romantis, baik sudah dari zaman dulu hingga sekarang zaman sosial media yang terekam kamera itu menjadi sebuah hal yang romantis. Jadi itu menghasilkan kembali lagi kenangan-kenangan. Jadi setiap sudutnya itu menghasilkan kenangan. Karena Hmm. kembali lagi itu tadi ke mahasiswa juga tidak hanya aktif di kampus saja, karena zaman dulu belum ada HP, mungkin jadi mereka banyak berkegiatan di luar dan menghasilkan memori-memori baik yang terekam di bawah sadar mereka sehingga menghasilkan outputnya yaitu tadi kenangan-kenangan yang ditularkan ke anak-anaknya. Coba kamu ke Jogja nih kalau lewat Malioboro atau jalan ke Keraton dan sebagainya atau ke pantai dan sebagainya, itulah yang diceritakan dan mungkin kalau sudut pandang anak muda kalau sekarang sih lebih ke kisah cinta atau mungkin sosial media yang menjadi bumbu-bumbu itu tadi ya, kisah-kisah Hmm. mereka. Dan juga kan ada kepercayaan siapa yang sudah menginjakkan tanahnya di Jogja dia pasti akan kembali dan sebagainya kayak gitu-gitulah. Hmm. Ya, seperti itu.
Dan saya pikir juga ada banyak hal yang kemudian melabeli Jogja menjadi sesuatu yang indah. Dan ketika kembali ke hal yang kemudian kita anggap itu adalah pendidikan, salah satu yang menonjol hari ini saya pikir adalah literasi. Literasi Jogja itu sangat menjadi simbol untuk bagaimana pendidikan itu dilihat dari luar, bukan dilihat dari dalam. Karena yang kembali tadi bahwa banyaknya ruang komunitas, banyaknya ruang belajar di luar daripada kampus, dan itu membuktikan bahwa Jogja bisa sebertahan itu gitu. Karena saya pikir bahwa ketika kita hanya berbicara kampus, di setiap daerah yang ada di Indonesia itu sudah memiliki kampus Ya. unggul masing-masing. Entahkah itu misalnya di Sulawesi ada Unhas, kemudian di Jogja misalnya ada UGM, kemudian di Bali ada Udayana, dan lain-lain. Dan saya pikir bahwa setiap daerah sudah memiliki pendidikannya masing-masing. Hanya saja bagaimana di luar daripada pendidikan itu. Apakah di luar daripada pendidikan, misalnya ruang komunitas, itu mampu mempertahankan pendidikan yang ada di daerah tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang ruang, itu adalah sebuah hal yang kemudian mengupayakan kita untuk merawat ingatan. Karena misalnya saya yang sudah berumur 20-an ke atas, itu tentu sudah banyak melewati fase ruang, yang dimana misalnya dari sekolah TK sampai di perkuliahan dan selesai, itu merupakan ruang yang memberikan dampak pelajaran bagi saya untuk bagaimana memahami dan melakoni kehidupan ini gitu. Nah, ketika kembali ke Jogja, ketika kita berbicara tentang Jogja, tentu yang menarik hari ini untuk dibicarakan adalah ruangnya. Kenapa? Misalnya kalau Mas Nugroho sendiri melihat bahwa bagaimana sebenarnya kayak buku Akik, Berdikari yang memilih, atau JBS yang memilih ruang atau berdirinya itu di pinggiran kota. Bahkan buku Akik yang memilih di Kaliuran atas, dan JBS yang memilih meminggir ke Bantul. Nah, kira-kira kenapa ruang-ruang yang seharusnya bisa memadati kota, kenapa mereka memilih ke pinggir? Ada apa? Nah, gitu. Sedangkan pola pikir masyarakat pada umumnya nih, Mas, ketika dibandingkan dengan Bulukumba, kalau di sini orang berpikir bahwa ketika kita ingin berusaha atau memiliki bisnis, ya kita harus menciptakan bisnis itu di kota. Ya, Kita dekat tidak dengan mungkin kota ya. mendapatkan pelanggan ketika kita menciptakan bisnis di desa. Ya, Nah, betul. itu yang coba saya pelajari. Oh, kenapa seperti ini? Hmm, hmm, Nah, hmm. menurut Mas Nugroho sendiri, kira-kira melihat hal itu, apakah ada sesuatu yang kemudian bisa di-share terkait dengan ruangnya mereka, ataukah seperti apa gitu? Karena saya pikir ada banyak teman-teman di luar daripada lingkupan Jogja, itu pasti memiliki juga pertanyaan yang demikian gitu. Hmm, hmm. Oke. Kira-kira Sebelum gimana tuh, Mas? jadi sebelum saya jawab ini kan kembali lagi ya ke awal bahwasanya Hmm. Jogja itu kan terdiri dari dua entitas ya. Satu Jogja sebagai keseluruhan, satu Yogyakarta ataupun kota, kota Jogja. Jadi Hmm. ada dua entitas itu. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir orang kan mengasosiasikan Jogja itu dengan Malioboro, Keraton, Taman Sari yang Hmm. berada di pusat keramaian. Itu tadi benar di jantung kota. Nah, bahwasanya kita lupa semakin mungkin dalam 10-15 tahun terakhir kampus-kampus di Jogja itu sudah mulai bergeser ke arah pinggir. Jadi mereka mulai membuat kampus itu di luar kalau di dalam bahasa lokal kami di bahasa orang Jogja itu di luar ring road. Karena ring road itu ibarat kota di dalam lingkaran kota. Nah, sekarang kampus-kampus besar kecuali mungkin UGM ya karena memang sudah di tengah kota, tapi untuk di kampus-kampus swasta yang baru juga itu mereka banyak membuat kampus gedung-gedung perkampusan itu berada di luar kota agak jauh dari pusat keramaian. Satu kita tahu sendiri jika di pusat keramaian Jogja ini sudah mulai macet loh, kita nggak bisa bohong. Jogja sudah mulai macet. Apalagi ketika musim liburan, atau long weekend, atau ketika Natal, Tahun Baru, Lebaran itu mesti kita kota Jogja itu akan dipenuhi oleh wisatawan. Yang kedua, masyarakat sekarang itu atau terutama anak-anak muda yang pecinta literasi itu mereka mencintai ketenangan. Makanya seperti yang Mas Basri tadi bilang,
toko-toko buku indie atau toko-toko buku yang idealis tersebut, mereka membuat ruang itu berada di ruang-ruang yang sunyi ataupun tidak seramai yang ada di kota. Jadi mereka memberikan kesempatan bagi orang-orang yang datang ke sana itu untuk banyak berpikir, mengolah rasa, memilih buku mungkin yang ada di sana yang sesuai dengan keinginan mereka. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, jaraknya tuh juga nggak terlalu jauh meskipun itu ada di luar kota. Mungkin paling jauh yang di Jalan Kalorang, Bukakek dan sebagainya itu paling cuma 30-40 menit dari tengah kota. Jadi sebenarnya nggak terlalu lalu jauh banget. Cuman ya karena kesannya di luar kota, terkesannya jauh. Tapi kembali lagi, kampus pun sekarang sudah mulai banyak yang ada di luar-luar jantung kota tersebut. Jadi kembali lagi, hidupnya adalah menghidupi masyarakat ataupun terutama mahasiswa yang mencintai ketenangan. Mereka menciptakan ruang-ruang itu tadi untuk pembelajaran mereka secara literasi supaya mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak hanya di tengah kota yang ramai dan sebagainya. Itu yang membuat bisnis-bisnis toko buku tersebut juga tetap hidup hingga sekarang gitu. Berarti menariknya di situ ya Mas, bahwa Ya. entahkah itu desa ataupun kota itu tidak menutup kemungkinan untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian Ya. kita membuat ruang entahkah itu komunitas, bisnis dan lain-lain. Karena lagi-lagi kembali kepada ruang itu tadi bahwa ketika kita memahami ruangnya, otomatis kita paham apa yang bakal tumbuh, ekosistem apa yang bakal tumbuh di dalam ruang itu. Nah, kalau kita memberikan bandingan, kira-kira pemahaman yang kemudian itu selalu dipahami oleh teman-teman di Jogja, apakah itu relevan ketika kemudian pemahaman tentang bagaimana menata ruang itu ditarik keluar dari Jogja? Maksudnya, apakah relevan gitu pemahaman tentang ruang itu, Mas? Karena saya pikir Ya. setelah melihat beberapa daerah di luar daripada Jogja, oh ternyata mereka itu memilih memadati kota dibanding mereka menciptakan ruang tumbuhnya di desa. Padahal saya pikir ketika kita memberikan ruang tumbuh di desa, yang pertama kita memiliki ruang sendiri, misalnya kita memiliki gedung sendiri, tidak nyewa lagi dan lain-lain. Kedua, untuk transportasi mungkin itu lebih fleksibel. Kita lebih mudah mau jalan kaki, naik sepedaan gitu. Tapi yang paling sering mungkin kalau di desa itu jalan kaki. Jadi ini menjadi ekosistem yang sepertinya sangat-sangat organik dan ketika ada ruang yang seperti ini, yang seperti yang kita bilang di awal tadi Mas, seperti buku akik dan lain-lain, itu kan dia mencoba untuk bagaimana memberikan nuansa atau sensasi dengan kenyamanannya sendiri, dengan sensasi yang damai. Nah, kalau berbicara tentang kota, otomatis kan ada pengap gitu, ada hal-hal yang sifatnya terlalu urbanisasi dan lain-lain. Nah, apakah Mas Nugroho sendiri itu memiliki hal yang kayaknya di luar daripada Jogja seharusnya itu juga seperti ini. Apakah pernah berpikir seperti itu ataukah gimana nih, Mas? Ya, kalau dikomparasi atau dibandingkan itu akan cukup berat ya. Dalam artian itu tidak istilahnya tidak berimbang ketika kita membandingkan Jogja dengan di daerah misalkan. Satu, konsumennya jelas berbeda, pasarnya berbeda, ketika pengunjungnya berbeda, mungkin juga jenis bukunya berbeda. Karena ketika kita di Jogja terutama, ketika kita banyak di toko-toko buku kecil tadi, mereka rata-rata meletakkan buku itu yang memang relate dengan kondisi anak-anak muda yang ada di daerah tersebut. Semisal kalau isinya tentang tentang yang berbau psikologis misalnya atau novel itu akan banyak diterima oleh lebih anak-anak muda. Mungkin juga kalau ketika di daerah itu mereka kan lebih tertariknya juga tentang mungkin tentang hal-hal yang lebih berbau modern, mungkin tentang sains itu akan merangsang keingintahuan anak-anak daerah tentang ada apa sih di sana atau misalkan tentang geografi itu pun juga kembali lagi harus ada aktivasi itu juga penting harus adanya aktivasi kegiatan yang ada di ruang-ruang tersebut tidak hanya toko buku didiamkan terus menunggu orang datang itu juga tidak mungkin tetap harus ada aktivasi-aktivasi di setiap
tempat baca itu terutama juga untuk menghidupkan kembali supaya tetap hangat, bernyawa seperti itu. Itu sih saran saya. Betul. Eh, saya pikir juga seperti itu, Mas. Tapi lain hal kemudian ketika kita berbicara ruang baca. Nah, kalau ruang baca kan itu sifatnya terlalu mainstream ya, terlalu Nah, mainstream untuk kita hari ini. Apalagi adanya platform AI, artificial intelligence, yang memudahkan setiap manusia ketika kita mengambil contoh para siswa ataupun mahasiswa itu selalu mengacu pada AI hari ini. hmm, Jadi persoalan berbuku ataupun untuk bagaimana mencari tahu terkait dengan referensi-referensi yang kemudian mereka teliti atau riset, itu kan saya pikir memenjakan mereka di lingkupan digital itu. Nah, hmm. kira-kira kalau Mas Nugroho sendiri melihat dari relevansi tersebut, apakah ruang baca ataupun toko buku nantinya itu menjadi mati ataukah tidak gitu? Dalam artian hari ini kan serba modern gitu. Hari ini kan serba robot, serba AI dan lain-lain. Nah, peran buku hari ini itu kan sangat terbatas, bisa dikatakan sangat terbatas, dia mengalami penurunan sama sekali. Nah, kira-kira apakah bisa bertahan tuh Mas ataukah tidak ruang itu? Ya, menurut saya bisa. Satu, semakin kita dewasa, kita itu semakin berkesadaran ketika kita membaca HP misalkan, kita baca e-book, buku digital di dalam HP, itu kita kuat berapa lama sih? Pasti akan ada radiasi yang membuat mata kita cepat lelah, badan kita cepat lelah. Akhirnya kita cuma baca satu, dua lembar, tiga, empat lembar. Nah, sementara buku itu kan menghasilkan aroma yang memikat. Semakin lama kita tahu, oh ternyata menghasilkan apa membaca buku itu menyenangkan loh. Kita bisa kayak hanyut di dalamnya, masuk ke dalam cerita tersebut yang ada di dalam buku terutama. Nah, menurut saya memang kembali lagi, memang paling nyaman tuh memang dari kecil sih. Dari kecil anak-anak sudah dikenalkan buku, jadi mereka terbiasa dengan aroma buku, aroma kertas dengan tintanya yang sudah bertahun-tahun itu menghasilkan apa aroma-aroma yang memikat itu tadi sih. Memang baiknya dari kecil, tapi ketika dewasa, ketika ada fase sekarang anak-anak muda dengan e-book, AI dan sebagainya, lama-lama nanti mereka akan bosen kok. Sekarang juga tren kita kan kita kembali ke zaman dahulu lagi kan, tren itu kan selalu berputar, tren itu kan selalu berputar. Banyak kok sekarang anak-anak muda yang mulai banyak membawa buku secara fisik dibawa kemana-mana. Mereka juga bangga membawa buku loh sekarang banyak sekali. Bahkan di beberapa literasi juga sekarang anak-anak muda sudah tahu ada yang namanya Madilog dan sebagainya. Itu kan buku yang cukup ramai bagi anak-anak muda dibawa entah Madilog, Che Guevara, Tan Malaka, kan juga tokoh-tokoh yang sekarang menjadi idola anak-anak muda dan juga influencer-influencer sekarang juga banyak yang mengajarkan untuk lebih banyak membaca buku secara fisik ya. Itu tadi menghasilkan apa asupan-asupan memori itu tadi. Gitu sih. Harusnya sih seperti itu, Mas. Ya, Dan harusnya sih seperti itu. harapannya, Eh, harapannya seperti itu. betul. Karena kalau nggak seperti itu, saya pikir ya tahun ini bisa dikatakan rumah buku ataupun teman-teman yang bergiat di literasi itu bakal mengubur diri kalau nggak seperti itu. Ya, ya. Betul. Terutama juga kondisi dunia itu juga sekarang kan sedang berpengaruh ya Hmm. dengan banyak konflik dan sebagainya, ketidakpastian ekonomi. Jadi membuat orang ketika membaca buku, ketika harus membeli buku terutama, mereka juga berpikir budgetnya, duitnya buat Hmm. apa. Apalagi anak-anak, mereka masih meminta uang kepada orang tuanya, sementara orang tuanya juga dipenuhi ketidakpastian ekonomi pada saat ini. Jadi mungkin wajar sih kayaknya seluruh dunia sekarang kita mengalami penurunan secara ekonomi signifikan ya. Mungkin kalau ruang-ruang baca itu masih bisa terselamatkan, tapi kalau toko buku mereka harus banyak sekali membuat strategi-strategi untuk survival mode ya, itu sih. Hmm. Dan itu yang sangat menantang, Mas, Ya, untuk bagaimana mempertahankan toko bukunya. Karena kalau nggak seperti itu, ya buku-buku itu bakal didonasikan paling ya, ya. atau di take over dan lain-lain.
Nah, kembali lagi untuk bagaimana kita melihat sebagaimana aktivitas Mas Nugroho sendiri sebagai pegiat jalan kaki. Nah, kira-kira karena di Bulukumba ada salah satu suku yaitu Kajang yang dia lekat kaitannya dengan jalan kaki tanpa sendal yang memang betul-betul dia bersentuhan dengan tanah dan saya pikir kurangnya kita hari ini sebagai manusia gengsi di era saya misalnya sebagai gengsi itu selalu beranggapan bahwa ketika kaki bersentuhan dengan tanah itu kotor. Ya, ya. Itu yang pertama. Kedua, kita itu sangat risih dalam tanda kutip malu ketika kita tidak menggunakan sendal ataupun sepatu. Apalagi ketika misalnya kita berada di keramaian, entahkah itu kota dan lain-lain. Nah, berbeda dengan suku Kajang yang dimana mereka itu bisa dikatakan back to nature, kembali ke alam. Dan dia sangat, entahkah itu mereka berada di daerah Kajang ataupun mereka di kota, mereka sama-sama melakukan aktivitas berjalan kaki tanpa menggunakan alas. Dan itu yang menarik. Dan itu menjadi titik pembeda untuk bagaimana melihat bahwa, oh mereka orang Kajang. Nah ini bukan orang Kajang. Nah kira-kira untuk Mas Nugroho sendiri sebagai pegiat jalan kaki, selama melakukan aktivitas berjalan kaki untuk melihat ruang-ruang yang ada di Jogja, menceritakan sejarahnya, bagaimana melihat histori ruang tersebut. Nah, tapi aktivitas jalan kaki ini kan sangat, apa ya, bisa dikatakan bukan mengikuti tren. Kalau Gen Z mengatakannya seperti itu, Mas. Bukan mengikuti tren. Nah, kalau menurut Mas Nugroho sendiri untuk mempertahankan diri sebagai pegiat jalan kaki itu seperti apa nih? Justru saya akan berbicara kebalikannya. Kembali lagi tadi kan suku Kajang. Suku Kajang itu kan mereka kan lebih banyak di hutan karena mereka juga salah satu terbaik di dunia dalam menjaga alam ya. Suku Kajang dengan berjalan kaki istilahnya itu kan tanah sucinya mereka, mereka masuk hutan dengan tanpa alas kaki itu untuk menyesuaikan diri dengan alam ya. Tapi justru menurut saya pribadi, pandangan saya di Jogja, sekarang Jogja itu sudah mulai tren jalan kaki mulai banyak loh. Justru anak-anak muda itu tertarik dengan wisata dengan berjalan kaki di Jogja khususnya ya. Kalau kota lain saya kurang tahu, tapi kalau di Jogja tren untuk berwisata dengan berjalan kaki itu semakin banyak. Dengan dibuktikan dengan adanya banyak sekali provider-provider jalan kaki yang sudah banyak menjamur, entah itu dari komunitas, mungkin pecinta baik dikemas dengan kemasan yang berbeda, misalkan fotografi, kuliner, atau hanya sekedar jajan, tapi kita jalan kaki di sana. Nah, kembali lagi tadi kan kita sempat nyinggung tadi, disinggung soal alas kaki ya. Nah, sekarang juga sudah mulai ada mindfulness walk di Yogyakarta, ada beberapa provider yang memang kita di tengah-tengah jalan kaki itu ada sesi grounding atau sesi berjalan tanpa menggunakan alas kaki di sana. Karena di sana supaya keseimbangan tubuh kita itu kembali terjaga dengan tidak menggunakan alas kaki. Karena kita tahu sendiri kalau dipikir-pikir kita di zaman modern ini mungkin dari bangun tidur hingga tidur lagi kita nyaris tidak menginjak bumi ya. Karena bangun tidur di rumah udah menggunakan lantai keramik, itu pun di lantai 2, terus mulai keluar rumah dengan sandal, sepatu, di kelas dan sebagainya, belajar, pulang pakai sandal lagi. Jadi hari-hari kita sistem tubuh kita itu tidak berputar dengan semestinya karena tidak kembali ke alam tadi, tidak menyatu lagi dengan alam. Tapi ya kembali lagi itu muncul kesadaran sih kayak gitu tuh hanya bisa dicontohkan oleh yang kita lakukan sendiri. Kita tidak bisa memaksa hal-hal seperti itu. Tapi untuk pendapat saya pribadi, Jogja sudah mulai banyak sekali vendor-vendor atau para pelaku pejalan kaki yang berbasis komunitas terutama. Sudah mulai banyak dengan banyak sekali tema-tema tertentu, baik kuliner, fotografi terutama, atau hanya ingin mengenal ruang-ruang saja, atau bahkan jalan-jalan seperti yang kita lihat di film di Slumdog Millionaire, benar-benar jalan di tengah kota, pemukiman padat, yang kita hanya jalan saja, melihat sekitar sambil
berjalan kaki ya, karena kita tahu kalau berjalan kaki kembali lagi ke pendidikan itu tadi, tetap itu ada Hmm, nuansa pendidikannya di sana. Dengan berjalan kaki kita bisa sambil melihat apa aja sih sepanjang jalan yang kita temui, karena dengan berjalan kaki kan kita tidak berjalan dengan cepat, kita berjalan dengan tempo yang lebih tenang, lambat, kita bisa melihat detail-detail kecil sepanjang apa yang kita temui di jalan gitu. betul. Harusnya sih seperti itu, Mas. Bahwa ketika manusia mengalami fase dewasa, tentu juga mengalami fase kesadaran. Ya. Yang dimana manusia semakin bijak untuk bagaimana memahami dan melihat ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Salah satunya mungkin ketika kita berbicara tentang itu tadi, bahwa jalan kaki tidak selamanya itu kolot gitu, dalam tanda kutip. Karena selalu dikatakan hari ini ketika kita berbaur dan bergaul dengan orang-orang yang ada di keramaian kota atau keramaian urban, itu paling tidak mereka itu melihat kita dengan sinis gitu, dengan kacamata sinisnya gitu. Sedangkan setiap orang kan punya pendidikan dan pengetahuannya masing-masing. Setiap pengetahuan itulah yang melahirkan sebuah bentuk kesadaran dan tanggung jawab pada manusianya. Entahkah itu manusianya bakal melakukan hal A, B, sampai Z, atau dia bakal mendobrak sistem misalnya. Itu kan tidak terlepas daripada pendidikan yang dia dapat gitu. Pun juga ketika dikembalikan pada pejalan kaki tadi, bahwa di setiap daerah itu seharusnya ada sebuah hal yang mempertemukan kita untuk berjalan kaki tanpa alas kaki. Dan itu saya pikir sangat menarik. Sebab tidak semua daerah hari ini itu berpikir ke arah itu. Hmm. Karena lagi-lagi bahwa kita ditantang atau kita diajak fight hari ini untuk bagaimana kemudian kita masuk pada sistem AI tadi, kita dipaksa untuk masuk pada hal tersebut. Sedangkan ya antara kota dengan desa saja itu memiliki hal yang berbeda. Apalagi antara manusia dengan robot. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Dan saya pikir bahwa apa salahnya kita yang mencoba untuk bagaimana menyadarkan diri, untuk bagaimana kemudian kita mempertahankan diri gitu. Lebih lebih lekatnya mungkin kita pada sebuah hal yang lebih sehat, karena berjalan kaki tanpa alaskan tubuh itu kan bagaimana seperti yang dikatakan tadi, bahwa itu ketika diukur hari ini, kalau dia menginjakkan kaki ke tanah itu dalam satu hari itu kecil 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 paling, bahkan dalam satu minggu, karena adanya aktivitas yang kemudian mengikat dan mengharuskan kita untuk menggunakan alas kaki. Jadi untuk manusia kembali ke alam itu paling kalau ada sejam dalam sehari itu sudah syukur, itu sudah alhamdulillah itu. Tapi kalau dalam sehari saja itu nggak ada, wah gimana tuh. Nah menurut Nugroho sendiri itu gimana, kalau dalam sehari saja itu kita sebagai manusia nih yang pada dasarnya itu tertanam bahwa kita berasal dari tanah. Ya, betul, betul, Nah, betul. pada dasarnya kita memahami dan menyepakati bahwa manusia itu asal muasalnya itu dari tanah. Sedangkan kita hari ini itu tidak mau menginjakkan kita atau menginjakkan kaki kita ke tanah. Itu konsepnya gimana, Mas? Iya sih, jadi memang mengajarkan edukasi hal-hal seperti itu memang butuh waktu ya. Memang memang proses hal-hal kayak gitu tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan ya ketika menyadarkan bahwa manusia ini berasal dari tanah loh. Tapi ingat, kita tidak hanya lahir atau diciptakan dari tanah. Pada akhirnya kita akan kembali ke tanah lagi. Itu juga menjadi konsepnya. Makanya kita tidak hanya lahir dari tanah, tapi juga nanti Hmm, mati pun kita akan kembali ke tanah, entah dalam bentuk apapun, entah nanti ada di kremasi dan sebagainya, tapi tetap poinnya adalah kita kembali ke tanah. Nah, kesadaran utama untuk menciptakan bagaimana orang-orang modern untuk mulai berjalan kaki, salah satunya itu adalah dengan adanya ini sih, menjual kesehatan. Kesehatan, karena kembali tadi sudah disinggung bahwasanya
banyak manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dengan berjalan kaki tanpa alas. Jadi kita langsung menginjak bumi, entah itu kita bertemu dengan batu atau tanah langsung, pasir atau mentoknya aspal, itu juga tetap kita Hmm, lumayan cukup lah bisa untuk kembali ke bumi. Bahkan sekarang saya pikir sepertinya sudah dari pendidikan dasar ya, dari TK itu sudah mereka diajarkan untuk bermain tanah sekarang. Bahkan kan untuk beberapa daerah kan anak-anak sekolah kan belum diperbolehkan menggunakan gadget ya, terutama untuk di bawah umur. Jadi mereka akan lebih banyak bermain dengan alam, banyak bermain di luar, mengenal tanah, batu, bahkan mereka akan dibiarkan berjalan kaki saja di taman misalkan yang ruang terbuka itu tadi. Justru permasalahannya sekarang kan yang jarang menyentuh tanah itu kan anak-anak muda. betul. Kalau orang tua kan Mungkin rata-rata karena udah ada mulai. faktor gengsi mungkin. Ya, Gengsi. salah satunya gengsi. Kalau nyeker gak kemana-mana, mereka harus memakai sandal Betul. atau alas kaki yang bagus. Tapi kalau kalau orang tua semakin kita berumur, terutama dengan kesadaran kesehatan, mereka akan mulai banyak berjalan kaki untuk misalkan cuma keliling rumah atau keliling kampung atau dekat-dekat RT RW-nya saja atau sekeliling kampungnya saja. Tapi rata-rata yang untuk tidak atau nyaris tidak menginjak bumi secara langsung itu anak-anak muda dan itu memberikan tantangan tersendiri sih seperti itu. Bahkan contoh paling gampang ketika naik gunung kita pakai sepatu yang tebel loh. Betul. Secara tidak sadar itu kita dipaksakan untuk menjadi FOMO dan Iya, kita dipaksakan untuk mengikuti tren dan brand. Tren dan iya. brand inilah yang kemudian menghancurkan pola pikir manusia hari ini, Mas. Saya pikir Oh. seperti itu. Betul, betul. Makanya tadi bilang justru anak muda yang mereka bilang pecinta alam naik gunung itu malah pakai sepatunya tebel. Mereka sangat menciptakan batas dengan tanah ya. Meskipun mungkin di atas Hmm. juga mereka tetap akan mencopot mencopot sepatunya di sana itu. Tapi juga jarang sih karena kan di atas kan dingin. Tetap minimal mereka pakai kaos kaki. Hmm. Paling tidak seperti itu. Cuman ketika kembali ke asasnya tadi bahwa ya manusia seharusnya menyadari hal-hal yang ada di sekitarnya, termasuk ruang yang kemudian mereka pijaki gitu. Nah, ketika kita menarik kembali pada konsep atau pemahaman terkait dengan orang-orang Jogja, Jogja kan selalu mengatasnamakan bahwa kita itu hidup dari kesederhanaan. Itu yang pertama. Kita hidup dengan pola kesederhanaan, pun ketika teman-teman yang berkunjung ke Jogja, kenapa orang-orang Jogja atau dalam tanda kutip akamsi itu selalu menggunakan motor-motor yang sifatnya jadul, mobil-mobil yang sifatnya jadul, sedangkan orang luar itu selalu membawa kepala yang sifatnya itu sangat tren dan brand, Ya, ya, ya. yang lagi-lagi dalam tanda kutip outfitnya mereka gitu. Sedangkan orang Akamsi Jogja itu berbeda. Dia selalu hidup dengan pola kesederhanaan. Dan itulah yang menjadi pembeda mungkin ketika kita berbicara tentang ruang-ruang yang ada di sekitarnya gitu. Hmm. Dan tidak heran mengapa Jogja hari ini menjadi indah mungkin karena salah satunya itu ya Mas. Iya, iya bisa karena kan semakin ke sini kan Hmm. tren apa ya kalau nyebutnya tren jadul. Jadul itu kan kesannya Hmm. negatif ya. Jadul itu kan Betul. kesannya negatif. Mungkin klasik akan lebih lebih terlihat Ya, ya, kalau klasik. jadul ya sifatnya agak Ah, sarkas ya, agak ya, sarkas ya. tapi kalau Hmm. klasik kan lebih menarik ya. Sekarang banyak Ya, sekali lebih siswa soft mulai banyak spoken lah. pakai motor. Banyak sekali ini sih mahasiswa-mahasiswa yang mulai menggunakan motor angkatan orang tuanya. Banyak mereka menggunakan motor Betul. Vespa atau mungkin Oh, Grand, Astrea Grand, motor lama, Win. Banyak sekarang di Jogja anak-anak muda yang mereka dari kampus yang besar, kampus yang elit, mereka menggunakan motor-motor tua. Kalau dulu identik kalau ke hal-hal seperti itu kan identik dengan kampus seni, ISI misalnya di Yogyakarta, identik dengan anak-anak seni. Sekarang justru banyak yang dari kampus-kampus yang biasa, mereka juga banyak menggunakan kendaraan-kendaraan yang tua.
Bahkan kayak anak-anak kedokteran, psikologi, ekonomi itu juga mulai banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan yang tua yang kita banyak lihat berseliweran di sepanjang jalan gitu. Hmm. Nah, saya pikir ruang itu sangat menarik, Mas. Kenapa kira-kira mereka itu memilih kendaraan yang klasik gitu? Kenapa tidak mengikuti tren dan brand yang hari ini setiap bulannya itu selalu terbit? Ya, ya. Nah, Menurut saya adalah saya nggak bilang lebih baik atau lebih buruk, tapi vibes kotanya yang menciptakan seperti itu. Jadi apa ya? Nuansa kotanya itu membuat kayaknya enak nih kalau naik motor yang lama, klasik. Karena rata-rata kan orang Jogja itu kan kalau naik motor pelan ya. Orang Jogja itu kalau naik motor pelan. Yang kedua, orang Jogja itu kan nggak suka main klakson. Jarang banget terdengar klakson di Jogja. Jadi cocok dengan semakin kesini kan vibes-nya itu semakin cocok dengan hmm, kendaraan-kendaraan klasik. Makanya anak-anak muda banyak menggunakan kendaraan-kendaraan klasik karena kita masyarakat Jogja itu tidak dituntut serba cepat, tidak seperti kota-kota hmm, besar yang lainnya. Kita tidak dituntut untuk bergerak cepat. Apa ya bahasa kerennya sekarang slow living, anak-anak muda kan slow betul. living mereka. Slow Mereka living. jalan santai sampai kemana jalan 1 2 jam ya udah santai nggak apa-apa yuk jalan gitu. Dan juga kan karena sebenarnya kalau luasan Jogja itu kan nggak terlalu besar ya, dari ujung ke ujung aja tuh paling mentok cuma 2 jam kok. Jadi kita tidak diharuskan harus bergerak cepat untuk mengejar waktu karena jaraknya juga tidak terlalu jauh, kecuali mungkin yang lewat kota ya karena macet dan sebagainya. Tapi pada dasarnya jarak antar titik di Jogja itu tidak terlalu jauh kok. Hmm. Berarti kembali lagi ke hal itu tadi ya, Mas, bahwa sekeren dan sebagus apapun kendaraan itu tujuannya tetap sama. Sama. Tapi ketika betul. Tapi ketika kembali pada pola pemahaman atau pola pemikiran orang-orang Jogja, itu saya pikir bahwa ini cukup berbeda karena mereka itu selalu berpikir bahwa ketika kita berkendara selama itu ya kita ingin sampai pada tujuan. Jadi setiap kendaraan mau itu mewah ataupun klasik, tapi selama dia mengantarkan kita pada tujuan ya ya udah ngapain repot-repot berpikir tentang cicilan ataupun hal-hal lain. Kalau yang klasik aja bisa memberikan kenyamanan seperti Ya, itu. Itu yang betul. pertama yang saya temui dari obrolan tadi bahwa ternyata kita tidak dituntut untuk cepat sampai, kita tidak dituntut untuk mengejar waktu, tapi bagaimana kita menikmati waktu itu, bagaimana kita menikmati suasana-suasana, dan yang paling penting yang saya tangkap dari obrolan tadi bahwa bagaimana kita melihat dan memahami ruang-ruang yang ada di sekitar kita. Makanya untuk memahami dan melihat itu ya gunakan kendaraan klasik lah. Nah, betul. Karena dengan kendaraan klasik Ah, ini kan lebih lebih klasik. apa ya? Satu, idenya, feel-nya dapet. Oh, memorinya kita ngerasa Hmm, kan juga nggak enak juga tau naik kendaraan klasik kita ngebut gitu juga nggak enak dan malah justru betul. nggak keren kan. Jadi enakan lebih memang dibikin santai, ya pelan tapi tetap stabil kecepatannya dan sebagainya dan kita bisa banyak kembali lagi kalau kita tidak terburu-buru, kita tidak mengejar dengan cepat, kita kan mendapatkan lebih banyak sepanjang perjalanan kita. Kita bisa melihat, oh di sana ternyata ada toko ini nih, oh ternyata di sana ada bangunan ini nih, ternyata di sana ada tempat ini nih, sambil kita motoran meskipun dengan kecepatan yang lebih cepat daripada orang jalan kaki ya jelas, tapi setidaknya Betul. tidak dengan buru-buru. Kecuali kalau yang anak-anak muda yang terburu-buru sambil naik motor zigzag, ya itu mereka nggak dapetin apa-apa sih. Harusnya sih seperti itu mas, bahwa uh, hari ini kita harus kembali untuk bagaimana kita memahami ruang-ruang itu agar kita sebagai pelaku ruang misalnya itu tidak terjebak untuk bagaimana kemudian mengkotak-kotakan ruang-ruang yang telah disiapkan ini. Sedangkan ruang tidak pernah menghakimi dirinya dan ruang tidak pernah melabelkan dirinya untuk kemudian dikotak-kotakan gitu. Nah, mungkin ini 10 menit sebelum kita mengakhiri Mas,
Bagaimana sih sebenarnya untuk berjalan kaki itu? Karena tidak semua manusia modern, khususnya anak muda hari ini, itu memahami tentang konsep pejalan kaki itu. Nah, Mm. saya pikir sebagai pegiat pejalan kaki, ya alangkah bagusnya untuk bagaimana mengkampanyekan terkait dengan, oh ayo dong kita jalan kaki bareng, ayo dong kita jalan kaki untuk bagaimana melihat kota, melihat bangunan-bangunan yang ada di daerah kita. Nah, saya pikir itu menjadi hal yang penting untuk disampaikan ke teman-teman dan pun juga untuk Mas Nugroho mendapatkan atau menemukan teman pejalan mungkin, Mm. pejalan Ya, kaki ya. ya, itu kembali lagi satu daerahnya. Itu juga sangat berpengaruh. Hmm. Semisal kalau di kota kan relatif lebih dekat ya. Jadi kemana-mana kita lebih dekat. Misalkan pengen apa itu dekat. Mungkin kalau di alam atau di desa itu beneran kita akan jatuhnya keliling kampung. Tapi menurut saya salah satu faktor yang menarik anak muda untuk berjalan kaki adalah membuat apa ya, kalau gimmick itu terlalu menjual banget. Kita bikin sambil ngapain. Nah, itu Hmm. sambil berjalan kaki kita ngapain nih? Misalkan ada yang suka hobi fotografi, yuk kita bawa kamera nih, yuk kita hunting foto sambil jalan ke mana, ke pasar, atau kita keliling alun-alun, kita bawa kamera nih. Terus yang kedua, jajan. Kita cukup bawa uang berapa? 10.000, 20.000, yuk kita jalan kaki yuk keliling mana kita sambil melihat apa yang ada di sana. Nah, kembali lagi, yang menarik untuk anak muda itu sebenarnya bukan hanya semata-mata jalannya, tapi aktivitas apa sambil berjalan kaki itu tadi. Itu yang membuat anak muda itu tertarik untuk berjalan kaki. Itu sambil jalan kaki kita ngapain sih? Gitu. Nah, itu yang perlu disadarkan kepada anak-anak muda sekarang sambil berjalan kaki itu harus ada aktivitas tambahan. Tidak hanya kita dari titik A ke B, dari B ke C, tapi sambil dari A ke B atau dari titik A ke B tadi, kita sambil ngapain. Nah, itu yang penting bagi menurut saya. Jadi ada aktivitas apa sepanjang perjalanan itu tadi tergantung daripada hobi atau kesamaan minat dari para anak muda yang pengen ikut tadi sih. Oh berarti sesuatu yang kemudian dilakukan ya tidak jauh berbeda dari obrolan pertama kita tadi Ya, untuk melihat ruang buku bahwa setiap ruang harus dikemaskan sesuatu agar dia tidak monoton pada satu hal dan itu betul. membuat orang itu tertarik dan nyaman mungkin untuk terlibat di dalam ruang tersebut. Nah, Ya. kira-kira ini menjadi menit terakhir. Apa kira-kira yang menjadi saran dan plan Mas Nugroho sendiri sebagai pegiat jalan kaki, entahkah itu dalam mengkampanyekan terkait dengan giat jalan kaki atau hal-hal seperti berbuku atau berliterasi dan lain-lain ke teman-teman. Kira-kira apa yang menjadi pesan dan treatmentnya Mas Nugroho gitu? Ya, kalau saya pribadi sebagai seorang Hmm. yang memang istilahnya apa ya, kalau dulu saya kan awalnya karena bekerja ya, jadi harus membuat saya cinta jalan kaki saya bekerja. Tapi nggak Hmm. apa-apa, kadang di awal sebuah paksaan itu akan menghasilkan sesuatu yang indah yang akhirnya kita kan bisa menikmati dan mendapatkan banyak pelajaran di sana. Kalau saran saya atau anak-anak muda, pesan saya ke anak-anak muda, ayolah banyak berjalan kaki. Satu, bagus buat badan, dua bagus buat pikiran, tiga bagus buat jiwa, yang keempat bagus juga buat alam. Jadi itu, ayo mari kita berjalan kaki karena fungsinya tuh tanpa kita sadari banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan kembali lagi. Pendidikan juga bisa kita mendapatkan ilmu sambil berjalan kaki loh. Ternyata kita bertemu dengan orang di jalan, ternyata nanti kita menyerap apa mungkin pelajaran-pelajaran hidup dari orang yang kita temui di sana, nah, kita nggak tahu. Jadi ayolah kita berjalan kaki karena itu menghasilkan banyak sekali keuntungan bagi diri kita secara keseluruhan maupun juga untuk alam sekitar. Menarik. Dan saya juga melihat bahwa ruang-ruang bagaimana kita untuk merawat ingatan dan menolak lupa terkait dengan apa yang kita alami, apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat ketika
kita tidak terburu-buru, dalam artian bahwa kita hanya menikmati, melambat pelan, mencoba untuk mengatur ritme waktu itu agar kita tidak kehilangan satu momen. Dan itu yang saya pikir bahwa oh ternyata ini memiliki relevansi ke jalan kaki itu tadi, bahwa ketika kita berjalan kaki itu kan mengajarkan kita untuk melambat, mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, dan mengajarkan kita untuk tidak terlalu tergesa-gesa atas apa yang menjadi ego. Lagi-lagi kembali pada ego itu tadi, entahkah itu dari hal-hal yang seperti yang diobrolkan sebelumnya. Dan mungkin juga buat teman-teman yang sudah join juga dari tadi, terima kasih. Dan semoga apa yang kita bicarakan pada sore kali ini itu memberikan manfaat ke teman-teman, memberikan sebuah asupan, setidaknya sedikit, kalaupun ada, itu bisa menjadi langkah kecil untuk teman-teman berjalan kaki, langkah teman-teman untuk sedikit melambat tanpa terburu-buru dengan dunia yang serba cepat ini. Jadi jangan sampai kita merasa terburu-buru, padahal kita tidak bisa sampai pada ujungnya. Lebih bagus kita melambat dan kita sampai pada ujungnya, gitu. Mungkin itu dari saya sebagai teman tutur pada sore kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan pun juga kepada Mas Nugroho. Jika ada salah kata dan lain-lain, itu mohon dimaafkan. Dan sampai bertemu di obrolan-obrolan selanjutnya, Mas. Pun juga kalau misalnya Mas Nugroho ke Sulawesi, itu kan bisa berkunjung ke Saesa, pun juga kalau misalnya saya berkunjung ke Jawa, itu bisa melakukan pertemuan, entahkah itu berjalan kaki bareng, ataukah hal-hal lain, gitu. Terima kasih dan sampai jumpa, Mas. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.